This is for presentation 8. Yeah. So the first, I will show you this topic because it relates for our material as the public speaker. We need to know our presentation aids. Yeah. Same as when you want to do something, let's say teaching. Yeah. When I want to teach, so I bring the teaching aids to my class. Yeah. Or maybe if you are having another profession, so you also bring your own aids. Yeah, let's say tools or aids. So what are the presentation aids that we need for our presentation? So last session we have discussed about the slide. Yeah, slide design. It means that how to design, create the slide from the PowerPoint as strong as you can, and your presentation should have power and get the point for the audience. So here we go. Before I start, did you remember the Benjamin Franklin? Yeah. So he said that tell me and I forget, and then teach me and I remember, and involve me, then I will learn. So this is also one of the way I involve you become a public speaker or doing a presentation. Yeah, if we just tell the story, so some persons or some audience can forget. Yeah, they don't remember. Or if I only teach you, you remember, but you didn't learn. That's why we need to involve. And it is also same as the presentation. Yeah, we need to focus on visual aids because of what? The most widely used and the typical attitude of audience is they want you to show. So they don't want you just to tell. Okay, so don't just tell me, so show me. It means that what you need to show, what you need to display, what you need to prove for the audience is that your aids. Ya. Nah, presentasi kita itu tadi dilengkapi dengan gambaran kira-kira begitu. Last time also I tell you about the media, ya. But the media that we discussed last time only multimedia projects, ya, such as projectors, ya, OHP, and then TV or as the LCD, ya, LED, and so on and so on. And another media for visual aids, it means that to support your visual can be displayed or can be seen from the audience. Yeah, they are the first. You can also use flip chart, but flip chart usually just as a blank paper that you can change page by page. It means that this flip chart is usually for a small group. If you want to present any topic in a small group, let's say 5, 10 to 15 students or participants or audience, so it is good to use flip chart. And then the next is board. Yeah, let's say whiteboard or now blackboard. Yeah, last time. And also something that we can use as the wall. Yeah, maybe big wall we can use as board as long as it is erasable, ya, jadi bisa dihapus, itu bisa juga kita gunakan. Nah, biasanya board yang sekarang sudah dipakai, ya, mostly use like glass, jadi kaca, jadi bukan triplek, ya. Kalau dulu kan lebih banyak triplek, ya. Sekarang lebih banyak kaca. And then posters, also you can use posters, ya. For example, you stick on the wall, and then you stick on the corner, you stick on the window, and so on and so on. It can be as
posters. So it's also like a visual aids. Yeah, maybe poster from we call that printing. Ya, bisa dari print, bisa juga bentuknya banner dan sebagainya, atau roll banner dan sebagainya. Ini juga bisa kita jadikan bahan visual aids ya sebagai medianya. Makanya ada disebutnya poster presentation ya, biasanya SMA atau SMP itu mereka juga sudah bisa mulai diajarkan untuk poster presentation. Hangouts also as a media for visual aid, but Hangout usually looks smaller. Jadi kalau Hangout ini kan lebih kecil ya bentuknya ya. Nah teman-teman biasanya lebih berupa kertas dibagi ya, dibagikan. Nah itu bisa berbentuk handout atau lembaran-lembaran. Nah, the last not the least ya, visual presenters. Visual presenter is more sophisticated, so it means that how the camera focus on the presenter or focus on the object or focus on something. Ya, misalkan tadi kita menggunakan flip chart, maka flip chartnya itu diarahkan oleh kamera visual presenters ini sehingga yang ditampilkan di dalam layar itu yang sedang di shoot tadi. Ya, seperti nonton bola lah ya. Nonton bola kan ketika di shoot bolanya di pojok ya, maka yang ditampilkan di layar besarnya itu yang di pojok itu. Jadi seperti itu. Ya, sama seperti presenter ketika dia memegang sesuatu kan tidak kelihatan dari jauh, tapi ketika didekatkan di zoom oleh visual presentersnya tadi itu terlihat. Oke. So the advantage of visual aids. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita lihat di sini, yaitu apa sih kalau kita menggunakan visual aids. Ya, karena visual aid ini kan salah satu pendukung. Kalau tadi presentation aids itu alat-alatnya, nah salah satu yang mendukung adalah visual aids-nya ini. Visual aid can make ideas clear and understandable. Ya, so imagine that without pictures. Without pictures, I think that something will not be clear. Gitu ya. Jadi sesuatu itu kalau nggak ada gambarannya itu nggak jelas. Even just illustration. Jadi walaupun hanya ilustrasi, tetapi itu bisa memperjelas dan bisa lebih mempertajam pemahaman. Yang kedua adalah visual aid can make a speech more interesting. Of course, you can create a story. Jadi seperti kita bercerita. Jadi bentuk PowerPoint-nya misalnya tidak hanya seperti mengajar misalnya, tapi seperti bercerita. Mungkin teman-teman pernah menonton atau pernah melihat atau pernah mengikuti trainingnya Jamil Azzaini. Nah, beliau kalau mempresentasikan sesuatu itu seperti bercerita. Ya. Nah, kebetulan itu bentuknya banyak gambar dan minim tulisan. Nah, tetapi ada yang pesan yang disampaikan dari gambar-gambar yang telah disampaikan oleh si pembicara tersebut. Gitu. The next is visual aids can help an audience remember facts and details. Nah, we know that the type of audience. Kalau kita lihat juga tipe-tipe audience ini kan berbeda-beda. Ya, ada yang auditory, ada yang kinesthetic, ada yang visually, ya. Nah, ini bermacam-macam. Jadi kita tidak bisa hanya talk more. Gitu ya, talk more, but for those who like the visual, they will forget. Gitu. Nah, maka visual itu bisa membuat mereka ingat. Ya. Nah, itu salah satu benefit ketika kita menggunakan visual aids. Selanjutnya adalah visual aid can help prove a point. Ya, we want in our PowerPoint, ya, we want to give the keyword or the point. Nah, di dalam gambar itu salah satunya adalah menunjukkan bagaimana kita membuktikan poin tersebut. Sehingga poin-poin yang tadi kita sampaikan itu jelas ada di dalam gambar atau diwakili oleh gambar tersebut. Selanjutnya adalah visual aid can add to your credibility. Ya. Nah, di sini credibility ini berkaitan dengan apa yang kita sampaikan kepada audiens. Ya, jadi
secara nggak langsung apa yang kita sampaikan itu terkait dan menjadi satu image dari penonton terhadap kita sebagai pembicara. Ya, biasanya gambar-gambar itu kan bisa diarahkan dengan bahasanya dengan apa ya? Mungkin bukan seperti peribahasa ya. Apa katakanlah seperti hiperbola dan sebagainya ya. Nah, ini bentuk-bentuk kata yang bisa kita sampaikan kepada audiens ya, sehingga membentuk sebuah hasil yang mana kredibilitasnya itu terbangun di situ. Nah, yang berikutnya adalah visual aids ya, enhance the communication with people. Jadi dengan adanya gambar bisa terjadi interaksi. Ya, misalnya kita bisa meminta mereka untuk menjawab ya atau menyampaikan apa ini, apa itu, apakah Anda seperti ini, apakah Anda seperti itu, apa yang Anda bayangkan, apa yang Anda pikirkan dan sebagainya. Nah, ini adalah bahan bagaimana visual itu bisa berkomunikasi dengan orang. Nah, lalu ada tipe-tipe visual aids ya. Di sini secara umum ya, tipe visual aid yang bisa kita sajikan ketika kita membuat sebuah presentasi. Ya, yang pertama kita lihat di sini, many public speeches ya, they use type of visual aid. For example, objects, pictures, diagrams, chart, graphs, film, audio, ya, demonstration, handout, and so on and so on. Nah, di sini I will share some ya, beberapa yang terkait seperti objek, picture dan sebagainya ini ya, kita bisa lihat di sini contohnya. Yang pertama adalah line grab. So line grab is the grab use the line only. Jadi hanya seperti garis seperti ini, gambarannya simple. And mostly used for your presentation in business ya. Biasanya mungkin di dalam bisnis ya atau laporan-laporan bentuknya biasanya line grab seperti ini. And to create line grab ya, you can also use PowerPoint grab. Di sini kalau di PowerPoint sendiri kan sudah ada menu untuk membuat grab atau chart. Nah, itu bisa dimodifikasi ya dengan merubah warna, kontras ya teman-teman ingat. Jadi for PowerPoint there are three things that we have to remember: simple, and then contrast, and then readable. Nah, itu yang paling penting ya, simple, kontras, dan bisa terbaca. Jadi misalkan di sini contohnya men and woman in US college ya, in 1970 until 2050 ya, projected. And 2010 kita lihat di sini pertumbuhannya lebih besar woman ya, misalnya di sini. Nah, ini contoh line grab. Ini hanya contoh. Kalau misalkan kita mau buat kontras ya, tadi sudah jelas ada dua objek di sini, man and woman, terus dikasih warna yang berbeda juga. Nah, berikutnya adalah bar graph. Bar ini grafik batang. Jadi biasanya bisa horizontal, bisa vertikal. Ya, kalau di PowerPoint biasanya juga sudah ada, tinggal kita ubah datanya dalam bentuk Excel-nya misalnya ya. Nah, shapes-nya itu juga bisa kita ubah. It can be 1, 2, 3, 4 ya. Nah, di sini kan kalau ini kebetulan satu ya. The average lifespan ya, Colonial America, America Today, in America in 2310. Ya, projected. Nah, di sini kita lihat perkembangannya. Nah, untuk membuat bar graph ini juga sama, you can use PowerPoint directly and you can make a contrast ya. Biasanya yang tertinggi kita kasih warna yang berbeda itu, atau kalau kita mau tambahkan ide lainnya bisa dengan bentuk-bentuk ya, biasanya shapes atau 3D dan sebagainya. Nah, karena Mister tidak membahas
how to create the slide-nya ya. Karena kalau slide-nya kan itu nanti teman-teman bisa bikin sendiri ya. Mungkin kalau pelajaran Digitech atau yang lain bisa masih masuk. Tapi kalau yang public speaking, Mr. Hasan nanti teman-teman bisa cari tahu ya bagaimana membuatnya. Jadi bisa lebih maksimal. The next is pie graph ya. Nah, jadi grafik itu tadi ada 3, contohnya ada line, ada bar, ada pie. Nah, di sini it can be optional, but you can also see ya. Jadi kalau yang kita mau tuangkan itu banyak ya, itu kalau bisa jangan menggunakan pie graph. Kalau di sini kebetulan hanya 2 ya, teman-teman ya. Ada store employees, ada shoplifters. Nah, kalau cuma 2 hal seperti ini bisa kita menggunakan pie graph. Jadi jelas presentasenya dan clear gitu, hanya 2 warna. Kalau misalkan 3, 4, 5, I think better use bar graph. Jadi yang batang. Gitu, itu perbedaannya. Ya. Nah, biasanya kita buat seperti itu. Nah, ini juga sama di dalam PowerPoint, teman-teman bisa nanti kotak-atik, elaborasi sendiri ya, explore bentuk-bentuk graph yang ada di PowerPoint. Ya, bentuknya sudah macam-macam dan unik. Yang penting tidak terlalu mencolok gitu warnanya. Yang penting kontrasnya dapat, warnanya tidak terlalu mencolok sehingga tidak membuat audiens itu terlihat menjadi apa ya, unreadable tadi ya, sulit untuk melihatnya. Karena warnanya yang terlalu tidak kontras ya. Misalkan backgroundnya hitam, lalu tulisannya, legendanya itu warnanya hitam juga misalnya. Jadi kalau terang ya dengan warna gelap, gelap dengan warna terang. Disesuaikan. The next is pictorial graph. Jadi pictorial ini kita mencoba memberikan gambaran tapi menggunakan pictures ya. African elephant population. Ya, di sini contoh ada 3 ya, 1970 ya, maybe 300 or 330 maybe ya. But today is only 1 ya, atau hanya tinggal 10% katakan begitu. Jadi ini perbandingan ketika kita memberikan gambaran sesuatu tetapi dengan menggunakan pictorial graph. Nah, ini teman-teman bisa buat compare ya. Misalnya then, now, atau past, present, gitu. Bentuk-bentuk perbandingan gambaran pada zaman sebelumnya dan pada saat ini. Okay, the next is information chart. So it is common that we use information chart for our PowerPoint. Ya. For example, what to wear for a job interview. Ya, ini bisa kita bentuk dengan shapes. Ini kebetulan kotak ya. Tetapi kalau nggak kotak, teman-teman juga bisa dengan bullet points ya. Kemarin sudah pernah kita bahas juga, atau checklist point ya, misalnya, atau asterisk points misalnya tadi ya. Jadi untuk memberikan information chart kita bisa seperti itu. Atau lebih bagus lagi, misalnya ini sudah information chartnya seperti ini, dan di dalam poinnya, misalnya what to wear for job interview, wear dark colors. For example, for the first point, when we click the point number 1, we can explore more. Berarti kita menggunakan hyperlink, ya. Jadi hyperlink itu juga ada di PowerPoint, teman-teman eksplorasi lagi, ya. Nah di dalam sini kita explore. Wear dark color-nya seperti apa, celananya apa, misalnya bajunya seperti apa. Nah ini di apa namanya, dielaborasi lagi. Sehingga yang di slide pertama itu hanya ini, tetapi di slide-slide berikutnya bisa berisi tentang informasi yang sedang kita tunjukkan ini. Ya, dan ini tanpa gambar. Jadi artinya information chart ini tidak harus berupa gambar, tapi tulisan juga bisa. Ya, tetapi kalau misalkan kita mau lebih kreatif, misalnya ditambahkan gambaran, tetapi yang pasti gambarannya itu harus pertama clear ya,
Yang kedua memang relate gitu. Jadi bisa kita sesuaikan. Ya, nah ini minimum aksesoris ya. Misalkan kita pakai gambar anak pang gitu ya. Nah, ini kan kebalikannya not minimum gitu. Jadi itu contoh yang salah. Nah, contoh yang benar adalah yang minimum aksesoris. Oke, next tables ya. Tabel ini juga sangat-sangat sering digunakan baik bentuk Excel, Word maupun PowerPoint. For example, this is the most popular baby names last 5 years. Ya, is that your name here? Ada? Nggak ada namanya ya. Ada baby girl, Emma, Olivia, Sophia, Isabel, Ava, baby boy, Noah, Liam, Mason, Jacob, William. Nah, di sini tabel ini kita gunakan biasanya untuk buat list. Sesuatu yang di list dan ada beberapa kategori, biasanya kita gunakan tabel. Nah, untuk membuat tabel, kalau di dalam PowerPoint biasanya terdiri dari 2 warna. Ya, kalau atasnya hitam, bawahnya abu-abu gitu. Hitam, abu-abu, hitam, abu-abu, hitam, abu-abu misalnya itu ya. Nah, tetapi kalau misalnya kita mau ubah putih sekaligus, itu juga bisa juga. Ya. Nah, tipsnya adalah tabel itu nggak boleh terlalu panjang. Tabel tidak boleh terlalu lebar, sehingga tidak terlihat. Jadi kalau mau main tabel, itu hanya ya seperti ini, 3 kolom sampai 5 atau 6 baris. Sehingga ketika ditampilkan itu jelas, fontnya juga terlihat gitu, sehingga tidak terlalu kecil ya, dan tulisan atau fontnya, kata-katanya itu juga tidak panjang ya. Dan bahkan ini masih bisa diperkecil ya, kalau di dalam PowerPoint misalkan ini bentuknya JPEG tidak bisa, kita kecilkan lagi bentuk, misalkan ini ranknya ini mungkin cukup segini gitu ya, ini terlalu besar sehingga ini masih bisa diperkecil. Nah, ini tabel. Teman-teman mungkin sering juga menggunakan tabel ya di saat presentasi. Mungkin nanti kalau presentasi untuk skripsi misalnya ya, ada yang menggunakan kuantitatif. So it means that you need a statistic. Nah, statistiknya itu dimasukin datanya di dalam PowerPoint. It means you want to show your tables gitu. Nah, tapi karena kalau data statistik itu banyak ya, yang ditampilkan mungkin hanya conclusion-nya, rangkuman hasilnya. Jadi output yang sudah kita buat gitu untuk disampaikan di saat presentasinya. Jadi nggak semua tabel dimasukin ya. Oke, selanjutnya pictures. Nah, pictures ini juga banyak sekali ya. Kalau di browser gitu, di browser itu free pictures and copyright pictures. Biasanya ada 2 jenis ya. Ada gambar yang berlisensi atau berbayar, ada yang free. Tapi walaupun free, biasanya teman-teman perlu mencantumkan ya. Biasanya mencantumkan diambil dari mana. Misalnya kalau gambar itu memang dijadikan untuk referensi ya. Nah, misalkan dari FreePix atau dari Pexels atau dari Icon 8 ya dan sebagainya. Nah, ini gambar-gambar yang kita ambil misalkan. Nah, gambar yang diambil itu harusnya memang gambar yang clear dan ukurannya ya, size-nya itu teman-teman. Jadi kalau kita di Google biasanya kita pilih alat dulu. Sebelah kanan kita ada alat di situ. Nah, nanti kita pilih size, kita pilih yang ukuran besar. Jadi jangan yang semua ukuran. Nanti yang muncul yang kecil juga muncul. Jadi kita pilih ukuran besar. Jadi nanti yang muncul adalah yang ukurannya 1000 lebih. Dan biasanya di dalam PowerPoint, if your pictures doesn't fit with your slide, kan slide itu ada 2 ya teman-teman ya. Ada yang 16:9 sama yang 4:8 ya kalau nggak salah ya, apa 4:3 gitu ya. Nah, itu kita sesuaikan dari aspek rasionya nanti. Jadi gambarnya jangan kita crop
begitu aja gitu. Biasanya kan kita langsung crop aja nih, udahlah crop gitu kan. Nah, padahal kalau misalkan di PowerPoint sendiri itu sudah disediakan gunting khusus gitu ya. Nah, gunting khususnya itu menggunakan aspek rasio. Nanti bisa Mister info di situ ya, atau teman-teman langsung aja dari gambar ini nanti klik kanan lalu ada klik format lalu sebelah kanan itu biasanya ada crop. Nah, di bawahnya crop itu nanti ada aspek rasio. Di situ ada pilihannya. Kan biasanya ada crop to shapes, aspect ratio di situ ya. Nah, mungkin kalau yang mungkin belum pernah coba nanti boleh dicoba dieksplor di situ. Nah, selanjutnya photographs ya. Photograph itu biasanya gambar-gambar yang lebih nyata ya. Kalau tadi pictures itu kan bisa bentuknya bisa animasi, bisa icon ya, bisa gambar biasa ya. Nah, kalau photograph ini lebih ke gambar yang bentuknya bisa jadi sebuah cerita. Misalnya ini adalah apa nih, flooding ya, atau tsunami mungkin, atau high wave gitu ya. Nah, atau apa nih, mungkin juga storm gitu dan sebagainya. Nah, ini banyak hal yang bisa diceritakan dari sebuah gambar. Nah, maka itu photograph itu lebih nyata ya. Misalnya kan kalau kemarin ada gempa Cianjur misalnya teman-teman ya, kita lihat banyak kejadian, lalu gambarnya itu bisa dijadikan bahan presentasi gitu. Dari gempa tersebut, gambar-gambarnya bisa dijadikan poster, bisa kita jadikan juga apa namanya, empati ya, untuk tulisan berduka cita dan sebagainya gitu ya, atau untuk membuat donasi dan sebagainya, ini bisa kita pakaikan photograph. Jadi jarang sekali gitu kalau misalnya ada kejadian begitu lalu gambarnya gambar kartun gitu teman-teman. Nah, itu jarang sekali. Jadi kebanyakan memang the real pictures, the real happen gitu ya. Fotografinya itu yang benar-benar nyata. Oke. Nah, berikutnya video. Kalau video ini hampir sama, tapi syaratnya kalau kita menampilkan video di dalam PowerPoint, terutama ketika presenting ya, or when you have a presentation, don't make the video too long. Jadi jangan terlalu lama. Kenapa? Karena jedanya ya, lamanya video itu akan membuat suasana hening, teman. Suasananya tenang, diam. Nah, maka jangan terlalu lama ya. Bisa 1 menit ya, maksimal itu 2 menit. Nah, itu jangan terlalu lama ya. Beda kalau kita mau memberikan sebuah movie misalnya ya, watching movie atau analyzing movie gitu ya. Nah, ini kan karena kita memberikan materinya movie panjang, maka kita cuplikan-cuplikannya itu ya harus ditonton gitu. Tetapi kalau presentasinya hanya sebatas cuplikan ya, video clips atau background atau apapun yang berkaitan dengan presentasi kita, itu jangan terlalu lama. Ya. Nah, jadi kalau misal pun teman-teman misalnya mau bikin report in your office, you have to report an activity, event gitu ya. Nah, mungkin dari video-video yang ada dari kegiatan itu digabung saja, dijadikan cuplikan gitu. Jadi kayak snapshot-snapshotnya saja teman-teman. Jadi nggak panjang-panjang. Nah, justru dari video yang cepat itu ya, nah ini yang bisa dieksplor. Apa sih dari maksud video itu gitu. Jadi jangan kelamaan videonya, omongannya kita lebih sedikit gitu. Misalnya ini menggambarkan ketenangan ombak ya, bagaimana teman-teman itu harus tenang menghadapi sesuatu, harus bersabar ya, banyak ikhlas dan juga banyak belajar dari segala macam hal misalnya gitu. Nah, ini contoh ya. Jadi kita bisa lihat video ini nggak terlalu panjang. Dan lebih baik memang ada audionya. Audionya terdengar ya. Kalau misalkan hanya video, ini kebetulan Mister tidak tampilkan soundnya karena memang nggak ada, hanya video, tidak ada audio. Jadi kalau ada audionya lebih menarik gitu. Dan pastikan pendukung audionya, misalkan speaker,
ya, atau audio lainnya itu memang support juga bagus gitu ya. Oke. The next is GIF ya, atau animation. Jadi kalau di dalam gambar kita tahu ada beberapa jenis file. Nah, animasi adalah salah satunya. Bahkan animasi ini juga bisa kita gunakan sebagai cerita. Ya, asal kita mendesainnya bisa dan butuh waktu ya untuk membuat animasi di PowerPoint gitu. Jadi kayak sebuah cerita. Jadi kita cari dulu backgroundnya, misalnya kampus gitu misalnya, lalu ada mahasiswanya, nanti muncul satu, muncul dua, terus misalkan dia hilang lagi, muncul siapa lagi, lalu berganti ruang kelas dan sebagainya, sehingga di dalam PowerPoint itu sendiri terjadi sebuah cerita. Nah, ini juga bisa teman-teman gunakan sebagai visual aids tadi ya, visual aids untuk mempresentasikan sesuatu. Nah, jadi PowerPoint ini lebih apa ya, lebih keren lagi gitu ya. Jadi dengan animasi tapi bisa maksimal. Nah, mungkin itu juga banyak tutorialnya ya, teman-teman tinggal yang penting sih bagaimana kita menggabungkan karya seni tadi ya. Jadi dari Photoshop mungkin kita crop dulu ya, lalu kita potong backgroundnya dan kita jadikan JPEG sendiri, lalu masuk ke dalam PowerPoint. Nah, PowerPoint baru nanti bisa dijadikan sebuah cerita. Oke, berikutnya adalah objek. So someday we can see that the presenter bring an object ya. Nah, ada beberapa presenter yang memang membawakan sebuah objek atau benda. Nah, apa tujuannya? Pasti terkait dengan materinya. Misalnya, contoh saja pembicara ini akan membawakan sebuah materi ya. Oke, I think I will continue, Mr. Stop dulu ya. Nanti keburu off di sini. Everyone can join again the second session ya, Mr. Close dulu sebentar.